Baik, saya Jessica Yolanda Heriartiana dari M01 dengan NIM 1950801011111065. Kemudian ini email saya, dan materinya itu korelasi dan regresi. Pertama kita akan korelasi dulu. Nah, ini data yang diperoleh, dan soalnya yaitu yang pertama untuk korelasi bagaimana keratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas, dan yang B yaitu bagaimana hubungan tersebut bersifat signifikan. Gunakan alfa atau kesalahannya yaitu 0,05. Karena satuannya ini masih beda, suhu Celsius dan BOD masih mg per L, mg per liter, maka kita ubah menjadi Ln, dimana rumusnya yaitu sama dengan rumus di Excel, yaitu sama dengan ln dalam kurung data yang ingin diubah. Kemudian ini suhu sama dengan Ln dalam kurung suhu, nih data suhu 1. Nah, begitu sampai 1 sampai 10 nya diubah. Nah, begitu juga dengan BOD. Kita ubah Ln sama dengan ln dalam kurung, lalu ke bawah tarik. Nah, setelah itu jangan lupa di alt border dulu biar rapi. Kemudian kita buat permisalan, yaitu X sama dengan Ln suhu, Y sama dengan Ln BOD, dan N nya sama dengan 10. Kemudian kita kedua yaitu membuat scatter plot dengan cara ini di blok dulu, kemudian insert, lalu pilih yang scatter, lalu pilih yang titik, lalu kita quick layout, pilih yang linear. Nah, kemudian ini scatter plot yang kita dapat. Nah, ini kan jalannya lurus gini, dapatnya kan lurus, maka ini adalah tren positif. Nah, setelah sumbu X sama Y nya kita ubah namanya, sumbu X nya yaitu suhu dan Y nya sama dengan BOD. Lalu kemudian kita kecilkan ini, kalau kita pindah di bawahnya scatter plot ini, membuat scatter plot. Nah, ini nanti dapat kita simpulkan dari hasil dari grafik scatter plotnya ini. Nah, ini kan tadi X sama Y nya lupa diganti di tabelnya, kita ubah dulu, suhunya jadi X, BOD nya ganti Y. Nah, dari berdasarkan scatter plot ini jadi membentuk tren linear positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai suhu, ya di saat yang sama nilai BOD juga ikut naik. Kemudian ini kita cari perhitungan, yaitu XY sama X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, XY ini sama dengan data X dikali data Y dengan menggunakan simbol bintang, dan kalau yang kuadrat pakai segitiga 2 X nya. Nah, kita tarik ke bawah seperti ini, Y sama dengan Y segitiga 2 ke atas, 2 habis itu ditarik ke bawah. Nah, lalu kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum dalam kurung, ini kita jumlahkan yang X, kita blok dulu data 1 sampai 10, lalu di enter. Nah, lalu kita tarik ke kanan biar sama jumlahnya, kita jumlahkan semuanya dengan mudah. Lalu kemudian RXY, ini rumusnya RXY, yaitu ini kita langsung masuk aja ke caranya, langsung kita hitung. Nah, untuk mempermudah perhitungannya kita satu-satu dulu, yang atas dulu pembilang, lalu penyebutnya. Di bawahnya ini kita akar sebelum diakar dan sesudah diakar. Rumusnya yang sudah saya taruh ini kita ikutin dengan jumlah-jumlah yang sudah dicari. Nah, kita mulai dari yang atas dulu, sama dengan jumlah datanya N sama dengan 10. Kemudian 2628 ini adalah perkalian dari XY, kita kurung biar tidak rancu perhitungannya. Kemudian kita kurangin jumlah dari X dikali jumlah Y, lalu kita tutup kurung. Nah, yang bawah ini tanpa akar ya, jadi sama dengan 10 datanya
banyaknya data. Lalu 1 ini adalah jumlah dari X kuadrat, lalu dikurangi, jangan lupa dengan dalam kurung, kemudian jumlah X nya jangan lupa dikuadratkan dengan segitiga, segitiga 2, kemudian kali dengan simbol bintang, jangan lupa menggunakan dalam kurung dengan rapi. Kemudian 10 jumlah datanya. Nah, kemudian 47 ini adalah dari perkalian Y kuadratnya, jumlah Y kuadratnya, kemudian dikurangin sama Y, jangan lupa dikuadratkan, jumlah Y nya dikuadratkan, beda ya sama Y kuadrat sama jumlah Y dikuadratkan. Nah, kalau untuk pengakaran kita menggunakan rumus SQRT. Nah, ini kita pakai bawah tanpa akar ini datanya, hasilnya, dan kemudian RXY nya atas dibagi dengan akar bawah bagi menggunakan garis miring. Kemudian udah ketemu RXY nya. Nah, karena RXY nya bersifat positif, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah. Artinya suhu meningkat, BOD pun juga meningkat. Adapun keeratan hubungan suhu dan BOD tergolong kuat, sangat kuat ya, karena berada dalam interval 0,70 sampai 0,8. Nah, kemudian H0-nya yaitu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, H1-nya ada hubungan antara suhu dan BOD. Nah, ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, ukuran sampelnya N sama dengan 10, tingkat kesalahannya yaitu alfa sama dengan 0,05, dimana distribusi samplingnya kita menggunakan tabel T. Nah, kemudian kita menentukan titik kritisnya menggunakan T-tabel, rumusnya alfa bagi 2 dB. Nah, dB nya kita cari N-2 yaitu 10 kurangi 2 sama dengan 8. Kemudian kita cari ini menggunakan tabel, tadi kan 0,025 lalu 8 jadi 2,306. Titik kritisnya ini. Dan kita menguji statiknya, tadi dari RXY yang kita peroleh, kita mencari T hitungnya. T hitungnya ini rumusnya seperti ini, kita bagi dulu atas lalu bawah. Nah, atas ini kita cari RXY dikali dengan akar 8. Akar 8 ini jadi 10 kurangin 2 ya. Kemudian yang bawahnya kita akarkan SQRT 1 dalam kurung, jangan lupa kurung 1 RXY kuadrat dikurangin RXY kuadrat pakai segitiga 2, segitiga lalu angka 2. Jangan lupa menggunakan tanda kurung agar perhitungan tidak salah. Nah, ini salah nih, harusnya segitiga, bentar, segitiga 2. Nah, ini kuadrat kan. Nah, enter. Nah, habis itu hitungnya sama dengan atas dibagi bawahnya ya, menyebutnya. Kemudian, nah ini hasil dari T hitungnya. Hasil dari T hitungnya ini yaitu ini 2,960 ya. Nah, dari lihat jadi keputusan dan kesimpulannya, karena tadi titik kritisnya yaitu 2,306 sama min 2306. Nah, T hitungnya kita memperoleh 2,961. Maka keputusannya T hitung itu lebih besar daripada titik kritisnya atau lebih besar dari 2,306. Jadi kesimpulannya itu, keputusannya tolak H0. Jadi kesimpulannya adanya hubungan antara suhu dan BOD. Selesai. Selanjutnya kita akan membahas regresi. Oke, selanjutnya kita masuk ke regresi. Nah, ini tadi sudah kita ubah jadi learn. Nah, soalnya yaitu pertama model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap BOD, dan yang kedua yaitu coefficient determinan. Yang ketiga yaitu mencari apakah pengaruh suhu terhadap BOD bersifat signifikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu membuat pemisalan. X tadi len suhu dan Y tadi len BOD. Ini sudah kita ubah. Yang kedua yaitu tadi masih membuat scatter plot dari data len X sama Y nya ini dengan cara tadi
cardsnya pilih yang scatter, lalu jangan lupa diubah menjadi yang linear agar ada garis scatter plotnya ini yang positif, linear positif. Ternyata hasilnya jangan lupa mengubah nama sumbu X sama Y nya. Kemudian setelah itu kita rapikan tempatnya. Kemudian setelah kita membuat scatter plot ini, kita masuk ke membuat tabel perhitungan. Ada X kali Y sama X kuadrat. Nah, sama dengan data X dikali dengan bintang data Y. Lalu kita tarik ke bawah, dan begitu yang selanjutnya X kuadrat. X segitiga atas 2, lalu tarik ke bawah. Ini sama dengan. Habis itu jumlahnya sama dengan sum dalam kurung jumlah data yang ingin dijumlahkan ini. Lalu kita blok 1 sampai 10 ini, data 1 sampai 10. Lalu enter, dah ketemu nih jumlahnya. Kita tarik untuk semua kita jumlahkan ini. Kemudian kita pertama nyari B untuk persamaan estimasi. Nah, B ini rumusnya seperti itu. Kita mulai langsung dari B sama dengan B50. Ini B50 nya itu yaitu 10 datanya yang diperoleh, kemudian 73 jumlah dari XY, perkalian XY, kemudian jangan lupa kurungnya, terus dikurangin dengan jumlah X, lalu jumlah Y dikali dengan jumlah Y, jangan lupa dikurung, lalu kasih kurung lagi untuk yang atas ini, untuk pembagian ini jangan lupa, lalu dibagi dengan tanda garis miring, kemudian datanya jumlahnya 10, n nya, lalu jumlah X kuadrat dikali dengan jumlah X kuadrat. Jangan lupa untuk menggunakan dalam kurung agar perhitungannya lebih rapi, kemudian dikurangin dengan jumlah X dikuadratkan pakai segitiga, lalu angka 2. Jangan lupa kurungnya. Nah, kemudian enter. Nah, berikutnya hasilnya yaitu 6,27. Kemudian mencari A-nya. Ini rumusnya. Kemudian kita A sama dengan 21 jumlah Y. Jumlah dari Y dibagi dengan jumlah datanya sebanyak 10. Kemudian dikurangin, jangan lupa dalam kurungnya. Lalu dikurangin B, jangan lupa kurung lagi, dikali B dikali dengan 3, ini jumlah dari X dibagi jumlah data 10. Nah, jangan lupa di dalam kurungin. Nah, hasilnya yaitu negatif 19,01. Jadi ini model estimasinya YI sama dengan A plus BX, dimana YI sama dengan min 19,01 ditambah 6,271X. Nah, jadi interpretasinya seperti ini ya. Ini kita ubah dulu transformasi dari len. Nah, berikutnya yang keempat yaitu koefisien determinasi ini. Nah, kita nyari Y rata-ratanya dulu dengan cara jumlah Y dibagi 10 atau jumlah banyaknya data. Kemudian kita cari juga dulu Y estimasi dari model estimasinya tadi dengan model persamaannya. Kita A sama B nya jangan lupa dulu dipindah biar lebih mudah, taruh di atas dulu. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan A 19 ini ditambah dengan Y nya B dulu ditambah B, lalu dikali X, data X nya. Nah, ini kemudian jangan lupa kurung,
lalu di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan yang bawahnya nah ini hasilnya. Kemudian yang untuk YI ini yaitu Y estimasi dikurangi dengan Y rata-rata. Nah, Y rata-ratanya ini dapatnya ini. Nah, sudah. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Estimasi dikurangin Y rata-ratanya dipangkatkan 2 dengan segitiga 2. Nah, kemudian ini jumlahnya. Kemudian lanjut deh. Y dikurangin dengan Y rata-rata. Nah, dan kita tarik ke bawah. Kemudian Y min Y rata-rata kuadrat, dikuadratkan tadi yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini jumlahnya kita tarik ke kanan. Ya, sudah sama rumusnya. Setelah itu, setelah tadi kita mencari perhitungan, kita mencari determinasi koefisien determinasinya R kuadrat atau R kuadratnya. Nah, ini rumusnya sama dengan jumlah dari estimasi, jumlah Y estimasi dikurangin Y rata-rata dikuadratkan, ini hasilnya ya jadinya 0,69 dibagi dengan Y dikurangin Y rata-rata kuadrat yang ini ya. Kemudian kita bagi. Nah, jadi R kuadratnya yang kita hasil temui adalah 0,522. Nah, jadi interpretasinya yaitu keragaman suhu dapat dijelaskan oleh BOD sebesar 53%, sedangkan 47%-nya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Kemudian yang kelima yaitu uji hipotesis. Nah, yang uji hipotesis ini ada 2, ada uji F sama uji T. Nah, uji F ini pernyataan hipotesisnya yaitu H0 suhu tidak mempengaruhi BOD, H1-nya yaitu suhu mempengaruhi BOD. Nah, B-nya yaitu ukuran sampel dan tingkat kesalahan, N-nya 10, alfanya tingkat kesalahannya 0,05. Distribusi sampelnya kita pakai F, titik kritisnya kita pakai P sama dengan 1. P sama dengan 1 dan DB1-nya itu rumusnya sama dengan P sama dengan 1. DB2-nya yaitu rumusnya N min P min 1. Jadi 10 dikurangin 1 dikurangin 1 sama dengan 8. Nah, hasilnya 1,8. Nah, kita lihat di tabelnya. Nah, 1 di kolom 1 di baris 8. Hasilnya 5,32. Nah, ini daerah penolakan dan penerimaan H0 kita buat. Kemudian kita mencari JKR, JKT sama JKG. Di JKR ini sama dengan YI min Y estimasi dikurangin Y rata-rata kuadrat jadi 0,169. JKT-nya tadi sama dengan YI dikurangin Y rata-rata dikuadratkan jadi JKT-nya 0,324. Nah, JKG-nya itu pengurangan dari JKT dikurangi JKR. Kita masukkan ke tabel. Nah, kita nyari KTR-nya pertama yaitu sama dengan JKR dibagi sama DB-nya, derajat bebasnya ya. JK kurangin DB dibagi DB. Kemudian yang selanjutnya juga KTG-nya juga JKG dibagi DB galatnya. Kemudian F hitung yaitu KTR dibagi KTG. Hasilnya 9. Ini kita tambahkan nolnya di belakang koma. Jadi 8,765. F tabelnya tadi 5,32. Lalu keputusan kesimpulannya yaitu 5,32 itu jadi F hitungnya 8,77 lebih besar dari 5,32. Jadi tolak H0 ya. Jadi kesimpulannya sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Kemudian selanjutnya untuk uji T. Pernyataan hipotesisnya yaitu H0 suhu tidak mempengaruhi BOD, H1-nya yaitu suhu mempengaruhi BOD. Ukuran sampelnya dan tingkat kesalahannya tadi masih sama, distribusi sampelnya T dan titik kritisnya rumusnya T tabel sama dengan kurang lebih T alfa bagi 2 lalu DB. Nah, DB-nya tadi 8. Lalu ini daerah penolakannya sama penerimaan H0-nya ini negatif
2,752 sama positif 2,752. Kemudian statik ujinya, dimana B-nya sama dengan 627 dan KTG-nya itu, dan mungkin kita nyari SXX-nya. Nah, sama dengan jumlah X kuadrat di jumlah X kuadrat dikurangin dengan jumlah X dikuadratkan dibagi jumlah data 10. Nah, berikutnya hasilnya dari SXX-nya. Kemudian mencari SEB-nya, dimana sama akar dari KTG dibagi SX. Jadi caranya sama dengan SQRT, KTG-nya, kita cari KTG-nya. KTG-nya yaitu 0, ini, lalu dibagi SXX-nya 0,004313. Nah, SEB-nya kita temu 2,11. Kemudian kita cari T hitungnya. Ini rumusnya, lalu T hitung itu tadi B dibagi dengan SEB. Nah, ini hasil dari T hitungnya yaitu 2,96. Nah, jadi keputusan dan kesimpulannya tadi T hitungnya 2961, jadi lebih besar dari 2,752. Jadi keputusannya tolak H0. Kesimpulannya yaitu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.